Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Mutiara Putri Syifani dari IF4905 dan hari ini aku bakalan bahas tugas CL4 kalkulus. Daripada berlama-lama, mending kita langsung jawab soalnya dari soal nomor 1 dulu. Nah, di sini nih kalau misalnya kita lihat soalnya itu udah jelas pakai substitusi. Substitusi itu yang pakai permisalan U dengan permisalannya apa, terus diturunin jadi DUDS dan sebagainya. Oke, ini kita ambil permisalan kan pakai U kan. U-nya itu 1 plus cos 2x dx. Berarti 1 plus cos 2, iya benar, enggak, 1 plus cos 2x gitu deh. Nah, di situ kan berarti jadinya du per dx kan. Du per dx itu adalah turunan dari 1 plus cos 2x. Nah, karena si satunya ini kalau diturunin itu jadinya 0, berarti yang kita turunin cuma si cos 2x-nya. Turunan cos 2x itu adalah negatif 2 sin 2x. Nah, habis gitu, kita bikin du-nya sendirian. Du sama dengan negatif 2 sin 2x dx. Nah, kalau misalnya kita lihat ke soal itu punya sin 2x dx. Nah, kita juga bisa bikin permisalannya. Permisalannya itu berarti jadinya sin 2x dx sama dengan negatif setengah du. Udah sama kan kayak di soal tuh, sin 2x dx, berarti nanti kita ganti dengan min setengah du. Nah, karena kita pakai substitusi, berarti otomatis untuk batas atas dan batas bawahnya juga bakalan ikut ganti. Nah, kita mulai dari batas atas dulu dengan nilai si X-nya itu adalah pi per 2. Kita masukin ke si U-nya. U sama dengan 1 plus cos 2 dikali pi per 2. Nah, 2 sama 2 bisa dicoret kan? Coret. Berarti jadi 1 ditambah cos pi. Cos pi itu adalah negatif 1, berarti 1 dikurang 1 itu adalah 0. Jadi batas atasnya itu nantinya jadinya 0. Nah, untuk batas bawahnya itu, kita punya X-nya itu adalah 0. Berarti U sama dengan 1 ditambah cos 2 dikali 0. Berarti jadinya 1 ditambah cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Jadi 1 ditambah 1 itu adalah 2. Nah, kita udah dapat batas atas dan batas bawahnya yang baru. Setelah itu, berarti si integralnya juga bakalan diganti integral dengan batas atas 0 dan batas bawah 2 dari, nah kita lihat lagi ke permisalan yang tadi kita bikin. Kan permisalannya itu dalam akarnya itu jadinya U, berarti kita punya akar U. Akar U sama si sin 2x dx-nya itu kan jadinya negatif setengah du, berarti dikali negatif setengah du. Nah, setelah itu, si konstantanya ini, si negatif setengah ini, kita bisa keluarin ke depan integral, jadinya negatif setengah integral dari akar u du. Nah, terus kayak ada sebuah aturan gitu ya, sebuah aturan yang mana kayak misalnya di sini ada A, B, F, U, DU. D itu bakalan berubah jadi negatif, terus juga si batasnya itu bakalan terbalik gitu ya. Jadinya di atasnya itu jadi B dan bawahnya itu jadi A, F, U, DU. Nah, si aturan ini juga berlaku untuk soal yang lagi kita bahas saat ini. Berarti kan karena di sini adalah negatif setengah, berarti jadinya itu positif setengah. Dan dia jadinya batas atasnya itu jadi 2, bawahnya itu 0, akar U, DU. Nah, si akar U ini bisa juga kita bikin dijabarin gitu ya, dijabarin si akarnya itu jadinya U pangkat setengah. U pangkat setengah DU. Nah, barulah di sini kita integralin. Integralnya apa? Integral itu dari si akar U ini sendiri. Berarti kan setengah dikali, kan integral itu 1 per 1 ditambah sekian. 1 ditambah pangkat, dan pangkatnya juga ditambahin 1. Berarti karena di atasnya 1,
di sini U, berarti jadi kita bisa bikin U per 1 ditambah 1/2 itu adalah 3/2. Pangkatnya juga berarti jadinya pangkat 3/2 dari 2 sama 0. Nah, habis gitu, berarti ini juga kita bisa sederhanain gitu ya. Si 3/2 itu naik ke atas, karena naik ke atas jadinya adalah dibalikkan, jadi 2/3 U pangkat 3/2 dari 2 sama 0. Nah, sampai sini itu belum beres, karena apa? Karena kita harus ngesubstitusiin si batas atas ke U dan batas bawah ke U, yang mana nanti batas atas dikurang dengan batas bawah. Berarti jadinya kan setengah 2/3, U-nya kita ganti jadi 2 pangkat 3/2, habis gitu dikurang setengah 2/3, U-nya kita ganti jadi 0 pangkat 2/3. Nah, habis gitu, karena ini salah. Nah, karena yang kanan ini itu dikalikan dengan 0, ya udah berarti otomatis yang itu bakalan jadi 0. Akan jadi 0. Nah, yang kiri ini itu 2 pangkat 3/2. 2 pangkat 3/2 itu adalah 2 akar 2. Nah, 2 akar 2. Kita hitung satu-satu. Kita kaliin dulu yang di dalam kurung, itu ada 2/3 dan dikalikan dengan 2 akar 2. Kalau dikaliin berarti jadinya 4 akar 2/3. Kita kalikan dengan setengah dikurang dengan 0. Berarti hasil akhirnya itu adalah 2 akar 2. Kenapa 2 akar 2? Karena ini aku coretkan. 4 bagi 2 itu adalah 2. 4 akar 2/3. Segitu jawaban untuk nomor 1. Soal nomor 2 itu katanya gambarkan dan hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2 min X, dan garis Y sama dengan 0. Nah, langkah pertama itu ya, langkah pertama yang harus dicari adalah dari titik potongnya. Yang pertama itu adalah titik potong. Nah, titik potongnya itu yang pasti dari Y sama dengan 0, terus juga dari X kuadrat sama 2 min X. Nah, yang pertama aku mau nyari dulu dengan Y sama dengan 0. Nah, kayak misalnya kalau misalnya Y-nya 0, mau X kuadrat dengan disandingkan dengan X kuadrat. Berarti kalau misalnya aku kasih X-nya itu 0, berarti kan dia Y-nya juga 0 dong. Makanya di sini titiknya 0,0. Nah, terus kalau misalnya itu 2 min X, terus aku kasih X-nya itu 2, berarti nilai Y-nya itu adalah 0. Nah, berarti titiknya 2,0. Habis gitu, antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2 minus X. X kuadrat sama dengan 2 minus X. Nah, kita bikin pembuat nolnya gitu ya. Kita cari si pembuat nolnya. Jadi, 2 min X-nya kita pindahin ke kiri, kita gabungin. Jadinya X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Terus kita faktorin X plus 2 sama X minus 1. Nah, kan di sini dapat nih X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 1. Tapi di sini itu kita ambilnya yang X sama dengan 1. Kenapa yang diambil X sama dengan 1? Karena di sini tuh kita dibatasin sama Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya si nilai X-nya itu kurang dari 0, itu dia nggak termasuk gitu. Karena kan di soalnya juga udah dibatasin si Y-nya itu adalah 0. Kalau misalnya Y-nya itu 0, berarti kan dia batasnya itu cuman sampai si sumbu X gitu. Kurang lebih gitu. Nah, habis gitu kan udah nyari titik potong. Nah, itu adalah pembatasan.
pembatasan. Yang pertama itu untuk si X-nya itu kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Berarti kan batas atasnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Dan kalau misalnya X-nya itu kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2, berarti atasnya itu Y sama dengan 2 minus X. Dan untuk bawahnya secara keseluruhan adalah Y sama dengan 0. Itu. Nah, langkah selanjutnya itu kita di sini aja deh. Lang kok nggak bisa sih? Nah, langkah selanjutnya itu berarti yang ketiga. Langkah selanjutnya itu adalah kita hitung luas. Hitung si luas daerahnya sendiri. Nah, karena ini ada beberapa, berarti kan kalau misalnya berarti kan ada luas pertama sama luas kedua. Berarti kita harus nyari dulu masing-masing si luasnya. Nah, kalau misalnya luas secara keseluruhan tuh kan rumusnya L1 ditambah dengan L2. Itu. Nah, kita cari satu-satu dulu. Untuk yang si L1. L1 itu berarti kan integral dengan batas atasnya itu 1, 0 dari X kuadrat dx. Berarti kan jadinya X pangkat 3 per 3 dengan batasnya 1, 0. Terus kita masukin 1 sama 0-nya ke X. 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 pangkat 0 per 3. Berarti yang 1 pangkat 0 per 3 itu kan 0 ya. Berarti 1 pangkat 3 itu kan 1. 1 per 3 dikurang dengan 0 itu adalah 1 per 3. Kita dapat nih. Terus buat si L2-nya itu adalah integral dari 2 sama 1, 2 minus X dx. Berarti jadinya 2X dikurang X kuadrat per 2 dari 2 sama 1. Kita ganti X-nya dengan 2 sama 1. 2 dulu. 2 kuadrat per 2 dikurang 2 kali 1 dikurang dengan 1 kuadrat per 2. Berarti ini jadi dapat 4 dikurang 2. Dikurang 2 dikurang 1 per 2. Berarti kalau 2 dikurang 1 per 2 itu kan 3 per 2 ya. Ya nggak sih? Iya, 3 per 2. Berarti ini jadi 2 dikurang dengan 3 per 2. Hasilnya itu adalah setengah. 1 per 2. Nah, di sini kita dapat si luas totalnya itu adalah 1 per 3 ditambah dengan 1 per 2. KPK-nya itu adalah 6. 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5 per 6. Udah, itu kita dapat buat menghitung luasnya. Nah, sekarang kita hitung, kita gambarkan itu kayak gimana. Ini yang pasti kita harus bikin sumbu X sama sumbu Y-nya dulu. Oke. Ini berarti itu kan Y. Misal dari 3. 3, 2, sama 1. Ini seharusnya harus lebih rapih gitu ya gambarnya. Benar-benar jaraknya itu harus sama biar nanti gambarnya itu sesuai dengan yang diharapkan gitu. Tuh. Kehapus lagi. Ini ya udahlah kurang lebih di situ ya. Terus ini kita gambar sumbu X-nya. Di sini itu adalah sumbu X. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. Terus ini ada negatif 1, ini ada negatif 2, ini ada negatif 3. Di sini ada negatif 1, ada negatif 2, ada negatif 3. Nah, habis gitu kita balik lagi.
salah. Ke sini. Kita balik lagi kalau misalnya kita udah punya beberapa titik yang tadi di awal kita cari titik potongnya. Kita tandain. Kita itu udah punya 0,0 berarti di sini. Terus selain itu kita punya 2,0 sama ini tuh 1,1 ya. Ini kita masukin ke situ. Jadi ini 91 berarti dia 1,1. 2, oh ya di sini nih 1,1. Nah, sama 2,0. Ini kita bikinnya garis lurus. Nah, kalau misalnya jaraknya sama kan enak ya. Ini juga gambarnya juga jadinya lebih lebih perfect gitu. Ini kan karena si jaraknya nggak sama ya. Terus ini tuh di sini nah gini. Nah, gini. Kurva dia. Terus yang diarsir itu adalah di sini. Karena kan tadi kan batasnya itu yang pertama X kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Yang kedua itu X kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti di sini yang kita arsir. Itu. Jadi mungkin segitu aja video untuk pembahasan tugas CAL 4. Terima kasih. Dadah.